It's a Ghost Global Horror Story. Delapan 88,4 Global Radio Jakarta, 89,7 Global Radio Bandung. Your number one music station. balik lagi di Ghost. Global Horror Story. Malam ini kita lagi bahas soal bebunyian dan hantu ya. Betul. Ya, betul. Tadi tuh ada poin terakhir itu merintih dan mendengus. Mendengus ya. Nah, Kalau tadi kan udah ada cerita tuh yang mendengus ya, Iya. kayak nafas berat gitu. Nah, gua ada satu momen yang merintih tapi ini ngedengernya sekeluarga. oh. Jadi waktu itu tuh ada saudara gua, Mm-mm. ponakan ya jatuhnya. Anaknya Ua tuh ponakan ya. Iya, Anak iya, Ua iya. tuh ponakan. Jadi dia tuh waktu masih kecil, ini udah agak lama soalnya Mm-mm. ceritanya. Waktu kecil tuh dia kan di kamarnya itu ada kamar mandi, ada Mm-mm. kamar mandi pribadinya gitu. Nah terus anak ponakan gue ini sakit ceritanya. Mm. Waktu masih kecil itu, terus dia ngelihat ke arah kamar mandi ada yang loncat-loncat, Oh, ada yang loncat-loncat. Terus anak kecil katanya. Terus dia bilang ke mamahnya, mama, itu yang loncat-loncat siapa? Anak kecil. Padahal itu dia anak terakhir dianya tuh. Jadi nggak ada anak kecil lagi gitu. Terus mungkin orang tuanya ya suges juga kali ya. Terus dia bilang udah nggak usah diliatin lagi, udah tidur aja. Nah udah, singkat cerita itu tuh terus berlanjut beberapa hari itu. Akhirnya kita sekeluarga itu nyoba buat nyari orang yang pinter lah, tanda kutip pinter gitu, yang ngerti hal-hal gitu. Nah terus ngambil lah orang di daerah Tangerang yang ngobatinnya itu. Oke. Jadi pas dia datang, yasinan kayak biasa gitu. Terus pintu rumah ditutupin. Nah pas yasinan tuh ada juga suara yang ngetuk, nendang-nendang pintu di arah dapur. Jadi pas semua dimatiin lampu yang tengah doang itu yang buat yasinan dinyalain, ditendang-tendang lah pintu itu. Terus ya udah kita sekeluarga ngedenger. Tapi ya udahlah, cuek aja karena lagi pembersihan lah gitu. Oke. Setelah itu dia keluar nih, yang ustadznya ini ngelilingin air doa yang tadi dia sini dikelilingin. Terus dia kayak tangannya ke atas gitu. Mungkin gua nggak ngerti, mungkin dia nyari hawanya kali ya, hawa Iya, panas dari makhluknya. Terus pas ditarik gini, digini gerakannya, terus ada ngejauh gitu. Wah itu sekeluarga. Terus dianya bilang juga, tuh denger nggak? Ya kan kita juga, maksudnya kaget. Iya, jadinya jadi kaget. kayak validasi Kayak gitu validasi. Jadi suaranya melengking kayak di TV tuh kuntilanak gitu loh. ya. Kayak kuda gitu ya. Iya kayak kuda gitu. Iya. Suaranya cewek melengking gitu. Tapi ngejauh. Oh. Jadi ngejauh. Jadi kayaknya mungkin pembersihannya Berhasil ya kali ya, lah mungkin gitu. buat ngusirnya ya. Buat ngusirnya. Nah itu sih satu suara yang Ya neror gua sih itu. neror banget Bahkan gitu ya. kita juga pernah cerita ya di radio kita, tapi bukan di radio global sih, Global People. Iya. Jadi di on air itu ada suara rintihan masuk ya. Oh iya. Di tetangga kita ya. Dia Iya, di radio RDI ya. Di RDI ya. Iya. Dan itu masalahnya bukan sekelibat doang, tapi kan kita ada setiap siaran itu ada namanya bukti siar tuh. Siar. Jadi apapun yang terjadi siaran on air itu bakal terekam. Iya. Nah itu masih muncul. Dicek Iya, di bukti dicek. siarnya. Dicek bukti siar masih ada. Iya. Soalnya waktu itu kalau nggak salah yang lain tuh nggak ngedenger kan. Iya, Satu orang Nggak doang. satu orang penyiarnya doang. Nah terus akhirnya dikasih tahu, coba deh kita cek bukti siar, dicek dan ada. Dan ada ya. Dan makin jelas suaranya. Tadi udah ada 3 ya yang udah kita sebutin. Dan ini kelanjutannya ada namanya ketukan hantu. Oke, ini lumayan sering kejadian lah ya. Mungkin banyak orang juga pernah ngalamin Iya. kayak gini. Kalau dijelasinnya di penjelasan artikelnya sih katanya hantu itu sengaja mengetuk itu, balik lagi itu buat kayak ngasih tahu kalau kehadiran dia itu di sekitar kita ada. Tapi kalau- Ditambah dengan arahnya lebih jahil kalau ini. Iya, Iya. kalau ketok pintu itu identik dengan ini nggak sih cerita pocong yang Iya itu. Yang ketok apa? pintu minta Oh. tolong bukain tali pocong. Wah, itu tuh. Iya. Itu urban legend juga sih itu. Gue kalau nggak salah gue pernah baca di Twitter ada threadnya deh. Jadi pernah ada momen kayaknya di Bandung atau daerah Unpad ya, daerah apa namanya? Oh iya, gue pernah tahu nih ceritanya nih. Kalau yang Unpad apa? Jatinangor. Jatinangor. Jatinangor ya. Jadi katanya ada pocong yang neror. Iya, Oke. pocong error ya. Dan itu selalu ngetuk kos-kosan anak kampus gitu. Iya. Nah ngetuknya itu beneran lo habis diketuk, kalau bisa jangan dibuka. Iya. Karena kalau dibuka pernah ada pengalaman mahasiswa lain yang ngebuka dan itu ditampakinnya depan Ditampakin muka. langsung. Persis pocong. Itu Katanya bahaya iya. sih kalau depan Iya, muka kalau langsung depan pocong muka. gitu. Katanya itu apa?
si pocong itu kenapa ganggunya banyak ke rumah-rumah warga karena dia meninggalnya gak wajar, terus balik lagi ke tali pocongnya. Iya. Sama ini kalau ngetok pintu, setahu gue juga tuyul juga gitu tuh. Tuyul juga ya. Tuyul kayak ngetok pintu. Kalau pocong tuh kayak ini yang pernah kita bahas itu loh, yang Walis di kan dia. Walis itu datangnya ngetoknya pakai pala kan. Dan suaranya gede, dan suaranya kenceng kan. Kenceng itu. Dan sama apa namanya tuh kalau kayak pocong ngetok pintu gitu tuh ya jangan sampai apa sih namanya istilahnya ya. Global people tuh jangan heran maksudnya ketika misalkan kayak kan biasanya sebelum ini kan ada kejadian-kejadian kayak ya mungkin tetangga global people yang meninggal gitu terus tiba-tiba tengah malam udah ngetok, ya menurut gue sih waspada aja. Kalau nggak salah di Depok apa Bekasi yang pernah ada, itu yang fenomena waktu itu kita baca juga kan. Ada di CCTV bahkan loh. Sampai kerekam di CCTV berarti kan kenceng banget kan. Dan sesensitif itu suaranya. Selanjutnya ada bisikan hantu. Ini mungkin mirip dengan Fajri tadi kalau dari artikelnya itu dibahasnya, tapi bisikan hantu ini lebih ke kata-kata. Jadi dia itu kayak ngasih pesan buat orang itu. Berarti gue pernah ngalamin tuh, Do. Jadi waktu itu posisinya gue lagi jam 10 malam, rebahan di kamar, keluarga gue belum tidur. Jadi gue main HP, terus tiba-tiba banget kenceng sebelah kiri tuh bilang, kan gue nyebut kakek nenek gue Mbah kan. Iya tahu gue. Mbah meninggal. Kaget dong gue. Tiba-tiba banget gue keluar, kirain gue ada yang teriak dari luar gitu, nyokap gue atau kayak ngasih tahu gua, itu ya. Pas gue cek keluar kamar, nyokap gue lagi nonton TV, bokap gue lagi di ruang tamu gitu kan, lagi main HP juga. Terus gue pikir ya udahlah, takutnya gue yang halu kan. Udah akhirnya gue tidur lagi aja lah, lanjut rebahan terus tidur gitu. Taunya mungkin itu yang dibilang pesan itu kan. Taunya tuh subuhnya langsung tuh mbah gue beneran meninggal. Iya. Jadi berarti di situ gue mungkin tuh tanda ngasih tahu juga kali, pertanda juga. Tapi kan itu balik lagi karena kita manusia rasional kan. Iya benar. Ya hal-hal kayak itu mungkin halu mikirnya kan. Mikirnya kita halu. Ini ada 3 setan yang diidentikan tentang berbisik lah. Yang pertama tuh ada kuntilanak. Dan setan-setan yang dikaitkan dengan bisikan. Konon katanya suka membisikkan suara tawa atau panggilan lembut persis di telinga orang yang sedang sendirian. Mungkin ya yang cerita tadi itu mungkin gue kuntilanak kali ya mungkin ya. Soalnya suaranya cewek juga kan. Yang di sebelah kiri. Itu termasuk sebenarnya kuntilanak tuh kayak rintihan tadi tuh tangisan kayak gitu juga. Mendengus. Kayak gitu tuh mungkin lebih identik dengan kuntilanak kali ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua tuh ada genderuwo. Dan ini dipercaya bisa menirukan suara orang terdekat seolah ada yang memanggil. Nah itu. Berarti genderuwo. Bisa kemungkinannya banyak dong ya. Iya. Jadi suara orang, dia genderuwo nih bisikannya menirukan suara orang yang kita orang kenal. Yang bukan, kalau yang tadi kuntilanak kan lebih ke suara-suara aja gitu, bukan ngobrol, bukan ngomong gitu ya. Iya, dan setahu gue kalau genderuwo lebih ke raman juga, tau. Iya. Ramu. Iya. Kayak suara binatang buas gitu. Iya. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga ini ada wewe gombel. Jadi dalam cerita rakyat sering membisikkan suara untuk menyesatkan manusia, terutama saat di jalan sepi atau di hutan. Ini gue pernah lagi nih. Tapi bukan hutan, gue kondisi kayak lagi jalan di daerah Tangsel lah. Ke arah Cirende. Waktu itu gue kayak jam 1:30 malam gitu. Pas banget memang lagi saat itu rawan begal. Karena gue harus pulang. Ya udah kira gue pulang kan, di jam segitu gue paksain. Nah di saat itu tuh gue lagi jalan naik motor, lagi bawa motor sendiri, benar-benar sendiri, pakai helm. Saat itu gue helmnya full face lagi kebetulan. Harusnya kan itu lebih kedap. Tiba-tiba tuh, jadi gue kayak bingung. Padahal gue udah sering lewat jalan situ tuh, terus kayak ada perduaan yang satu mau ke arah UIN gitu-gitu. Tiba-tiba ada yang kayak belok kanan. Ngebisikin ke lu. Iya, gue pikirnya tuh kayak suara dalam kepala kan, gitu sering kayak naik motor kalau lagi bengong kan suka ngobrol sendiri sama kepala lagi kan. Gue belok kanan bener. Jadi gue nyasar, dan kalau nggak salah tuh mau ke arah, gue lupa, ke arah Tangsel lagi. Jadi gue balik ke Tangsel. Balik lagi. Ke arah Tangsel lagi, harusnya gue ke arah Jakarta gitu. Iya.
Terus jadi kayak tadi kenapa gue disuruh belok kanan kayak gitu. Nah itu tuh gue ngalamin tuh bener-bener kayak nyata kayak belok kanan gitu. Iya kayak suara dalam otaknya kayak kita nih lagi ngobrol sama diri sendiri. Tapi beneran di kuping gue denger kan kok suara di dalam otak kan. Iya beda lah, ngerasa beda. Udah iya kayak gitu tuh. Kayak ini gak sih orang-orang yang naik gunung suka di sasar-sasarin mungkin kayak gitu ada tuh. gitu juga kali. Jadi ya. intuisinya kayak diarahin belok mana ya gitu. Iya. Jadi balik lagi ke tempat itu. Nah iya makanya kan gue dari Tangsel mau pulang ke arah Jakarta, terus udah gitu kondisi jalan itu lebih sepi. Bener kayak jalan kampung terus. Iya. Kok gue dan beberapa waktu maksudnya selang berapa lama lagi tuh gue lewat situ lagi. Dan itu tuh pokoknya tembusnya tuh ke arah BSD. Dan gue baru waktu itu gue nyasar tuh ke sini gitu. Gue pernah lewatin nih kayak gitu. Dan gak disengaja, ditambah lagi lo sebenarnya udah berkali-kali lewat situ, harusnya aman. Iya, harusnya apa? Tiba-tiba gue belok kanan, terus balik ke Tangsel lagi tuh udah aneh banget sih. Oke. Ya, kemungkinan sih itu ya. Ya, berarti itu ya setan atau hantu yang ngewakilin dengan cara bisikan gitu ya. Ada 3 tuh ya global people tuh. Ada kuntilanak, genderuwo dan wewe gombel. Padahal dengan keadaan wewe gombel tuh termasuk hantu yang sebenarnya agak jauh dari kita kan. Dari lingkungan lah. Itu kayak ada di pedesaan kayak gitu kan, atau hutan. Dikaitinnya kan sama anak kecil kan kalau maghrib keluar gitu. Harus diculik wewe gombel gitu kan mitos-mitosnya. Nah, itu dia tuh global people, salah satu cerita ya. Dari pengalaman soal bebunyian dan hantu. Abis ini kita bakal balik lagi. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Ghost Global Horror Story. It's a Ghost Global Horror Story.